proses perizinan sudah dilakukan oleh kami pengharapan. Sekarang waktunya untuk verifikasi. Engkau bicara kata kiranya Engkau yang memimpin seluruh acara ini dari awal pertengahan sampai akhir sampai berjalan dengan baik. Bersyukur untuk seluruh dari tamu undangan maupun jemaat dan juga keluarga yang hadir. Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami dengan kesehatan yang baik. Karena semuanya menjadi satu berkat istimewa. Yang kami serahkan seluruh acara di dalam tangan ya Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan perkenan Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari dapat hadir pada acara verifikasi FKUP pagi. Tujuan diadakannya verifikasi oleh FKUP pagi ini adalah agar gereja kami yang sudah terdaftar secara legal di Departemen Agama sejak 1997 bisa diberikan izin gereja secara resmi oleh pemerintah. Gereja Kristen Mulia Indonesia Kelapa Gading bermula dari persekutuan keluarga Kristen kecil di Kelapa Gading. Pertumbuhan jemaat ini sangat besar sehingga tumbuh menjadi GKI Anugerah Wilayah Kelapa Gading. Sehingga berjalannya waktu, GKI Anugerah Wilayah Kelapa Gading dan GKI Rawamangun mengikrarkan diri untuk bergabung menjadi GKI Pengharapan pada 12 Desember 1998. Karena penggabungan tersebut, GKI Pengharapan membutuhkan tempat ibadah yang lebih luas seiring dengan penjualan gedung yang lama. Pada awalnya berdirinya GKI Pengharapan menyewa tempat dan masih berpindah-pindah lokasi ibadah diantaranya rumah makan, restoran Aneka Sari, lantai 2 dan ruang serbaguna di apartemen Wisma Gading. Akhirnya pada tahun 2002 tempat ibadah yang lama terjual dan kemudian GKI Pengharapan membeli ruko di Jalan Hidayah Raya Juji 940C. Sayangnya dua ruko ini terpisah. Namun pertolongan Tuhan nyata menyertai gereja ini. Pada akhir 2004, jemaat gereja ini bisa melakukan proses tukar guling dan dua ruko tersebut berhasil disatukan, dibangun dan dapat kita nikmati untuk beribadah hingga saat ini. Terima kasih Tuhan yang sudah menolong gerejanya sehingga terus kita dapat beribadah di gereja ini. Selama 25 tahun kami beribadah di tempat ini. Kami dapat beribadah dengan damai dan hidup rukun berdampingan dengan tetangga sekitar kami. Selama proses perizinan kami sungguh berterima kasih kepada warga sekitar, RT, RW, lurah dan camat yang sangat mendukung dengan membantu proses perizinan yang diperlukan. Ini berada di lingkungan yang dalam radius 500 meter, demografisnya banyak dihuni oleh penduduk yang beragama Kristen dan Katolik. Jadi gereja kami banyak melayani warga Kristen yang berdomisili di sekitar gereja ini. Karena jarak yang dekat, ada beberapa jemaat datang dengan berjalan kaki dan naik motor. Samping itu juga gereja kami menyediakan mobil untuk mengantar jemput jemaat yang sudah lanjut usia dan juga jemaat yang tinggal sedikit lebih jauh atau yang belum memiliki kendaraan. Sehingga mobil antar jemput ini membantu mengefisienkan lahan parkir di sekitar gereja kami. Kami percaya kehadiran komunitas gereja kami yang beranggotakan sekitar 135 jemaat juga membawa dampak positif bagi masyarakat di sekitar kami. Gereja kami aktif dalam kegiatan sosial, kegiatan donor darah, bantuan sosial COVID, dan sembako bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami juga percaya komunitas kami membantu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya beli bagi pelaku usaha di sekitar gereja. Tugas kami jelas sekali, diantaranya adalah dialog dan verifikasi. Hari ini kami melayani keinginan, kebutuhan jemaat gereja yang di Kelapa Gading 2 ya. Kelapa Gading 2 Kelapa Gading Barat ya. Kami memang sudah selayaknya harus dilayani. Tadi sambutan ketua panitia luar biasa. Saya tiap verifikasi paling lengkap di sini Pak sambutannya. Sehingga saya belum ngomong udah paham betul. Udah paham. Tugas kami adalah melayani umat di bagian kebutuhan sesuai dengan ketentuan di antara memberikan verifikasi. Ini penting untuk syarat khusus menempati tempat ibadah, membangun tempat ibadah pemerintah. Memang aturannya begitu, harus ada 60 pendukung dan 10 minimal jemaat itu.
Ya, karena di sini belum, karena itu hari ini mudah-mudahan lengkap semuanya. 60 pendukung lengkap, 90 jemaat juga lengkap. Kalaupun masih belum lengkap, dimaklumi nanti ada susulan, Pak. Ini tugasnya Stariatan, siapa wakil ketua, Pak Dewi dan teman-teman ada tim kecil ya, untuk menyusul kemudian supaya lengkap jumlah minimalnya tadi. Intinya KUB pasti akan melakukan tentuan apa adanya, tidak ada rekayasa. Jadi yang susah nggak pernah dipermudah, yang mudah nggak pernah dibikin susah. Ya on the track, lengkap, tidak. Cuma mungkin ada pertimbangan, ada batas waktu yang mohon maaf diberikan dispensasi. Umpama hari ini nggak lengkap, masih ada kita waktu besok atau lusa, itu aja. Tapi nggak mungkin Pak 50 ACC nggak bisa, minimal 60. Pak 70 ACC nggak bisa, minimal 90. Kalaupun kami ACC di sini, dari provinsi tetap nggak bisa diterima. Kan kasihan, udah capek-capek, sampai sono balik lagi. Jadi kami ingin kerja tuntas ya, bicara padanya. Insya Allah nggak ada yang dipersulit. Dan kami bangga dengan laporan Ibu Ketua tadi luar biasa, warganya rukun, damai dan lain-lain. Dan kami prihatin tentunya. Udah 20 berapa tahun tadi? 25 tahun kok belum punya tempat yang resmi, ya kan? Masih ada sesuatu. Tapi kami yakin jika ada kesungguhan, ini Indonesia ya selalu memberikan ruang kemerdekaan pada hak warganya dijamin 45 pasal 29 apal semua. Ini kita gak usah ragu-ragu, sampaikan apa adanya. Insya Allah selama kita ikut aturan, damai dan aman-aman saja. Saya rasa ini kami mewakili Kapolsek Kelapa Gading. Jadi saya berharap dengan sosialisasi ini, saya berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi kemauan Bapak semuanya ya kan, selama 20 tahun ya Ustaz ya di sini dalam rangka pembangunan ya, saya hanya berharap ada kelancaran dan diberikan hubungan dengan semaksimalnya. Namun demikian kami sebagai Polsek Kelapa Gading berharap apabila ada hal-hal yang kira-kira mungkin tidak jelas atau yang menyangkut masalah hukum, silakan berkoordinasi dengan Polsek Kelapa Gading. Karena jangan sampai hal itu akan menimbulkan Kamtibmas tidak baik begitu. Artinya kita berharap apa yang menjadi keinginan dari Bapak semuanya, kami sangat bangga dan kami berharap bisa terwujud. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya di ruangan gedung mulia, tapi di hakikatnya di lingkungan kita. Inilah Indonesia terkecil di lingkungan kita. Artinya ada suatu perbedaan, mari kita menghormati satu sama lain, karena Tuhan Allah itu menciptakan manusia itu ada kulit hitam, kulit putih, kita kulit keumatan untuk menentukan, untuk mengetahui bahwa kalau orang kulitnya keumatan itu orang Indonesia, kalau orangnya merah itu orang Amerika. Artinya kita saling menghargai. Itu hakikatnya yang disampaikan oleh Pak Lurah kepada kami. Pertama yaitu minta maaf. Mudah-mudahan pertemuan ini, pertemuan lintas agama ini, pagi ini bisa berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan. Dan ini bentuk salah satu silaturahmi yang tadinya mungkin Bapak Ibu kurang mengenal saya Budi Santoso, alamat saya di Komplek TNI AL Kelapa Gading Barat. Monggo silakan kalau mau Bapak Ibu berkenan mau hadir. Yang pertama untuk tim pendukung yang jumlahnya mestinya yang diverifikasi sebanyak 60 orang, ditugaskan yang pertama pada Pak Doris, Wakil Ketua, kemudian Pak Heri dan Pak Mansur. Kemudian untuk tim pengguna yang 90 pengguna gereja itu ditugaskan kepada Bapak Haji Suwandi, beliau juga salah seorang wakil ketua dari KUB. Kemudian Pak Denzi. Kelompok ketiga untuk administrasi Bapak Ketua Pak Kiai Betamin Asalam. Kemudian dengan saya dan Pak Moha bertiga.
Kemudian Pak Kiai Wahid Syahroni ada di Pengguna. Iya, yang 90. Iya, yang 90. Silakan menyesuaikan, saya kira di sebelah kanan nanti Pengguna, di sebelah sini meja untuk kita gunakan untuk pendukung. Yang administrasi nanti Pak Ketua dengan saya ke bawah dengan Pak Rahmat. Sekira ini saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu para hadirin sekalian, baik yang diundang selaku pengguna, yaitu yang menggunakan gereja ini, maupun pendukung dari tokoh-tokoh masyarakat. Syukur-syukur tokoh-tokoh masyarakat ini ada dari juga berbagai agama. Ada mungkin dari RT, dari RW, dari LMK, dari FKDN yang ada di wilayah sini bisa termasuk sebagai pendukung.